3.000 supporter Jepang bakal geruduk GBK. Warga Korea Selatan juga siap dukung timnas Indonesia. Sebanyak 3.000 fans timnas Jepang dikabarkan bakal menggeruduk Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat tim mereka menghadapi timnas Indonesia, Jepang bakal menantang timnas Indonesia di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, tanggal 15 bulan 11 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pihak Jepang diketahui telah membentuk cheering squad sebanyak 3.000 orang untuk laga versus timnas Indonesia. Bunyi laporan Yohan News. Sehingga cheering yang penuh semangat diharapkan dapat menarik perhatian apapun hasil pertandingannya. Tak hanya itu, laga nanti juga akan dihadiri oleh warga Korea Selatan yang bakal datang memberikan dukungan untuk timnas Indonesia, ya. Dukungan itu datang tak lain karena timnas Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong meminta dukungan dari CEO KMK Global Sport atau Song Chang-gon. Global Sport yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang diketahui memiliki banyak karyawan asal Korea Selatan. Mengingat Korea Selatan dan Indonesia sama-sama memiliki pengalaman sejarah masa penjajahan Jepang, Song berharap dukungan bersama ini akan memberikan dampak yang lebih positif dalam memperdalam hubungan kedua negara. Nah, lalu gimana nih informasi selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini ya guys ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa nih subscribe ya, tekan loncengnya, like, share, dan komen video dan channel ini ya guys ya. Setiap komen yang masuk akan aku tayangkan pada video berikutnya. Delapan hari lagi kita akan melihat pertarungan sengit antara Indonesia melawan Jepang. Sebuah pertarungan yang pastinya sangat dinantikan, terutama bagi fans Garuda, karena mereka penasaran seberapa kuat timnas melawan tim Samurai Biru. Dan di laga nanti, kita juga akan menjadi saksi sejarah berkumpulnya 3 supporter paling fanatik di Asia, yakni supporter Indonesia, Jepang, dan Korea. Momen yang pastinya jarang terjadi sebelumnya. Yang lebih spesialnya lagi, momen itu akan tersaji di Stadion GBK, Stadion Kebanggaan Indonesia, yang selalu menunjukkan magisnya di setiap pertandingan. Dan untuk itu inilah cerita di balik bersatunya 3 fans terbaik Asia di Stadion GBK. Jadi ini memang belum pernah terjadi sebelumnya ya guys ya. Ada 3 supporter Asia yang memang fanatik, yaitu supporter Korea Selatan, supporter Jepang, dan tentunya supporter Indonesia. Nah, kenapa ada Korea Selatan di sini guys? Nah, mereka ini adalah pemain supporter diaspora ya. Orang-orang Korea Selatan yang bekerja dan ada juga yang sekolah di sini, yang sekolah di perguruan tinggi. Nah, itu karena ada hubungan dengan pelatih Shin Tae-yong, makanya mereka berbondong-bondong juga akan mendukung timnas Indonesia di GBK nanti ya guys. Ya, seperti yang kita lihat, tiket antara Indonesia melawan Jepang telah habis terjual. Itu berarti nantinya ada sekitar 60 hingga 70 ribu fans yang hadir memadati Stadion Gelora Bung Karno. Mereka akan menjadi saksi sejarah pertarungan skuad Garuda melawan Jepang. Sebagai tuan rumah, Indonesia pastinya lebih diuntungkan, sehingga mereka akan mendapatkan dukungan dari lebih 50 ribu supporter. Berbeda dengan Jepang, karena jumlah supporter yang mendukung mereka telah ditentukan.
Kurang lebih nantinya ada sekitar 3.000 fans Jepang yang akan hadir di GBK, jumlah yang cukup lumayan daripada tidak diberi jatah sama sekali. Menurut kalian nanti kira-kira skornya berapa ya guys untuk Indonesia melawan Jepang? Kira-kira apakah timnas Indonesia bisa menandingi Jepang atau kalah, atau seri, ataukah bisa mendapatkan poin dari Jepang guys? Tulis di kolom komentar kalian ya guys. Kira-kira prediksi kalian berapa skor yang akan didapatkan Indonesia lawan Jepang nanti? Untuk fans Jepang sendiri, mereka pastinya tak sabar untuk datang ke GBK. Karena jujur saja, fans Jepang sudah sangat lama tidak mengunjungi Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Alasannya adalah jarang Indonesia dan Jepang bertemu, entah di laga resmi maupun persahabatan. Dari data yang ada, timnas Jepang terakhir kali bermain di Indonesia tahun 1989, di mana waktu itu kedua tim bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya Indonesia dan Jepang harus cukup lama ya, tahun 1989 guys, sampai sekarang sekitar 20 hampir 30 tahunan lebih ya guys ya. Indonesia tidak pernah bertemu dengan Jepang, dan ini adalah sejarah baru ya, setelah 25 tahun akhirnya Indonesia dan Jepang bisa bertemu kembali di kualifikasi Piala Dunia 2024. Bermain seri dengan skor 0-0. Untuk pertemuan terakhir sendiri terjadi pada tahun ini, dan pertemuan itu tidak terjadi di Indonesia, melainkan di Qatar saat kedua tim bermain di ajang Piala Asia. Fans Korea ikut-ikutan datang ke Stadion GBK. Tak hanya fans Indonesia dan Jepang, nantinya fans Korea juga akan datang ke Stadion GBK. Tentu sesuatu yang sangat mengejutkan, karena laga antara Indonesia melawan Jepang tak ada hubungannya dengan Korea. Namun menurut penuturan dari Sinteyong, fans Korea nanti akan bersatu dengan fans Indonesia. Jadi fans Korea ingin memberikan dukungan kepada skuad Garuda agar bisa mengalahkan Jepang. Entah apa alasannya, namun banyak yang mengatakan jika Korea masih memiliki rivalitas yang sangat besar dengan Jepang. Pada tanggal 15 November, sekitar 2.000 warga Korea akan bersorak bersama dengan supporter lokal dalam pertandingan melawan Jepang. Itu akan menjadi hal yang positif bagi persahabatan kedua negara. Semua orang akan mengenakan pakaian yang serasi dan bersorak. Itu bagus ya guys, jadi ada memberikan energi baru ya kepada timnas Indonesia ya, di luar daripada supporter Indonesia sendiri guys. Jadi pendukung Korea Selatan dan Indonesia ini akan bersatu. Ini juga sejarah yang luar biasa. Apakah di kemudian hari akan terulang kembali, kita nggak tahu, tapi ini adalah momen langka ya guys. Kata Sinteyong dikutip dari CNN. Tiga fans paling fanatik Asia berkumpul di GBK. Jika kita perhatikan, Indonesia, Jepang, dan Korea adalah negara yang memiliki fans paling fanatik di Asia. Bahkan khusus Indonesia dan Korea, keduanya pernah memecahkan rekor jumlah penonton di Asia. Dan saat itu, rekornya masih dipegang Indonesia saat melawan Australia beberapa waktu yang lalu. Kini pada bulan ini, ketiga fans fanatik tersebut akan berkumpul dalam stadion yang sama, yakni Stadion GBK. Nantinya fans Indonesia dan Korea akan bersatu, sementara fans Jepang akan sendiri dan mendukung tim kebanggaan mereka. Mungkin ini salah satu penyebabnya kenapa tiket itu sold out ya guys. Dalam 2 hari sejak diterbitkan tiket untuk pembelian Indonesia melawan Jepang ya. Karena mungkin momen ini tuh sangat langka ya guys. Ada 3 supporter negara yang bersatu di GBK. Maksudnya bersatu antara Indonesia dan Korea dan juga lawannya Jepang ya. Jadi ada 3 supporter besar ini guys yang akan meramaikan GBK Indonesia lawan Jepang. Dan ini momen yang sangat langka juga Indonesia melawan Jepang, karena kemungkinan di masa yang mendatang juga
bisa-bisa jarang juga terjadi Indonesia berjumpa kembali dengan Jepang. Tentu sebuah momen yang sangat langka karena bisa-bisanya pertandingan antara kedua tim dihadiri oleh 3 fans yang berbeda. Atmosfer GBK yang berbeda dari negara-negara lain. Salah satu hal yang paling menarik dari Stadion GBK adalah atmosfer yang diciptakan oleh para supporternya, khususnya supporter Indonesia. Dalam memberikan dukungan, mereka tak hanya datang dan bernyanyi, melainkan juga membuat koreo yang biasanya diletakkan di belakang gawang. Koreo ini bermacam-macam dan kebanyakan mempresentasikan soal Indonesia. Untuk koreo sendiri, hal ini pernah muncul saat Indonesia melawan Australia dan Irak beberapa waktu yang lalu. Selain koreo, fans Indonesia juga memiliki tradisi, yakni menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para pemain timnas. Hal ini biasa dilakukan setelah pertandingan selesai. Momen seperti inilah yang pastinya sangat jarang terjadi di negara lain. Ya pasti dengan katanya ada Garuda ID ya guys. Artinya adalah keamanan itu dijamin 100% dengan Garuda ID. Dan bahkan katanya Gelora Bung Karno itu akan memasang 100 buah CCTV ya untuk lebih mengedepankan keamanan ya guys ya. Jadi kalau ada ya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa langsung terpantau seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini ya. Jangan lupa guys nih subscribe, like ya, dan juga jangan lupa komentar ya guys. Karena apa? Karena setiap komentar yang masuk akan aku tayangkan pada video berikutnya. Oke, terima kasih sudah bergabung di sini dan menonton bersama saya. Kita akan ketemu lagi dengan video selanjutnya.